Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersyukur atas anugerahnya, kita dapat menikmati cinta kasih Tuhan, masuk dalam suasana mempersiapkan diri. Kita akan memasuki ibadah Kamis Putih, dan mari kita sama-sama tunduk kepala mempersiapkan diri. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memasuki hari ini. Tuhan, kami akan memulai persekutuan kami. Tuhan beracara, pimpin dari awal sampai akhir dalam kuasa tangan, dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk bersekutu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 46. Sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah setia dan tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Saudara yang terkasih, mari kita buka kitab kita sebagai dasar membimbing kita dalam persekutuan kita dalam kitab Mazmur pasal 103. Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi di langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian nas pembimbing untuk kita bersama. Mari kita responi dengan bersama menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 145.
perjalanan kehidupan ini, dalam merayakan, memaknai masa penghayatan Paskah dan Pentakosta, banyak sekali hal yang tentu membuat kita mungkin bisa lesu, lemah, bahkan hampir-hampir kehilangan pengharapan, bahkan kita melawan Tuhan. Mari kita sejenak tunduk dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menolong kami, hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami mohon belas kasih-Mu atas ketidakmampuan kami di dalam menjalankan hukum kasih, sehingga hari-hari kami seringkali masih mengalami pertentangan, perbedaan, bahkan kami menyakiti sesama kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami dapat betul-betul memaknai, bahkan merasakan kasih Tuhan yang sejati itu, lalu kalau kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita menaikkan pujian dari lengkap Kidung Jemaat 179. Berita anugerah yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah untuk kita bersama. Dan saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, marilah kita kembali berdoa. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang terus menuntun semua orang percaya. Kami saat ini Tuhan akan mendengarkan sabda firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar dapat memahami, menerima setiap kebenaran firman Tuhan, menyimpan dalam hati kami dan melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yunus sesuai panduan yang sudah disediakan. Baiklah kita bersama
merenungkan firman Tuhan ini di dalam membekali kehidupan kita sebagai orang percaya. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang mengasihi dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhindar daripada kesalahan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana aku tidak akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang terus membaca, merenungkan, lalu melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari teks yang kita baca bersama, kita dengar bersama, saya mengangkat tema dari bacaan ini adalah memaknai kasih karunia. Dalam sejarah pemberitaan Injil atau bahkan suara pertobatan, Yunus atau kisah Yunus inilah yang menjadi salah satu berita atau sejarah yang tidak terkalahkan dalam perkembangan zaman. Kenapa? Belum ada sampai hari ini yang mampu dalam melayani dipakai Tuhan secara luar biasa seperti Yunus. Dibuktikan dengan satu bangsa bertobat. Kalau hanya berapa ribu, sekian ribu dan sebagainya, itu sudah hal yang biasa. Atau dalam konteks kekinian dalam perkembangan, berita yang disiarkan sekian ribu orang bertobat. Pertanyaannya adalah, apakah mereka memang betul-betul belum mengenal Tuhan, atau mereka sudah percaya Tuhan lalu diundang dalam kebaktian pembangunan rohani. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar bagaimana Tuhan berkarya begitu luar biasa. Satu bangsa mengalami pembaharuan hidup.
Maka bagaimana kita dapat memaknai kasih karunia itu? Sebelum kita lebih lanjut dalam uraian firman Tuhan ini, pertanyaan yang perlu diajukan untuk kita adalah, siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Tentu semua umat manusia, besar kecil, tua muda, laki-laki perempuan, atau bahkan mereka yang secara khusus pakai tua luar biasa itu pernah mengalami marah. Apalagi kalau ibu-ibu akhir bulan, biasanya marahnya juga tidak tahu alasannya apa seperti itu. Tapi yang jelas alasan belum menerima masukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya siapa yang tidak pernah marah, semua pernah mengalami marah. Bahkan saya secara pribadi pun juga pernah atau bahkan sering, apalagi kita punya anak dan sebagainya. Nah, tetapi dalam konteks yang kita baca Bapak Ibu Saudara, dalam teks ini bagaimana sikap Yunus di dalam melaksanakan panggilannya, ternyata ia marah luar biasa, marah kepada Tuhan. Kalau marah kepada umat manusia mungkin itu lumrah, tetapi ini marah kepada Tuhan. Apa sebetulnya yang menyebabkan Yunus sampai begitu luar biasa marahnya? Karena persoalan hati. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, kita dalam perjalanan kehidupan sebagai orang percaya, karena firman Tuhan berkata hati adalah pusat kehidupan manusia, maka kita sedapat mungkin menggunakan, mengolah hati kita dengan baik. Yunus dalam perjalanan dipakai Tuhan, ia mengalami kemarahan yang begitu luar biasa, karena alasannya adalah ia tidak mampu memaknai kasih karunia yang sejati. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, bahkan religius, sampai hari ini kekristenan pun juga seringkali masih mengalami hal yang sama. Bagaimana orang percaya masih mengalami kemarahan, merasa diri lebih benar daripada yang lain. Ini juga masih menjadi persoalan yang terus-menerus untuk dapat kita renungkan agar kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Mengapa saya katakan demikian? Coba mari Bapak Ibu Saudara kita kembali mengingat bagaimana kisah Yunus. Apakah Yunus memang betul-betul lebih baik dari orang-orang Niniwe? Kalau kita lihat dari awal, saya menilai Yunus tidak lebih baik. Kenapa? Ketika ia lari, lalu akhirnya diberikan persoalan, dia tidak melakukan pertobatan. Sudah mengalami persoalan di dalam kapal, sampai ia dilemparkan ke dalam lautan. Lalu Tuhan mengizinkan seekor ikan besar yang menelan dia. Di sana pun ia tidak melakukan pertobatan. Setelah itu, setelah ia dibuang atau dimuntahkan oleh ikan besar itu pun, ia juga tidak melakukan pertobatan. Bagaimana karya Allah dinyatakan, mujizat itu dibuktikan dan diberikan, tetapi juga tidak membawa sebuah pertobatan dalam kehidupan Yunus. Tetapi ia masih merasa lebih benar karena ia memahami keselamatan hanya diberikan kepada orang Israel, atau yang berhak menerima keselamatan itu hanya orang Israel. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar apa yang diberitakan oleh Yunus kepada jemaat atau bangsa Niniwe yang begitu mendengar khotbah Yunus. Mereka merendahkan diri, berpuasa, lalu bertobat, sehingga mengalami pembaharuan itu. Dalam kondisi ini Yunus masih membenarkan diri karena ia adalah keturunan orang Israel. Bagaimana dengan kita yang secara khusus kita sudah menyatakan kita selamat karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Tapi bagaimana perjalanan kehidupan kita? Masihkah kita dapati diri kita merasa benar, lebih benar daripada pihak lain, atau kita seperti Yunus
pemberitaan bahwa hukuman siap menanti ketika kita bertobat, kita mengalami pembaruan hidup, lalu mujizat Tuhan terjadi. Lalu kalau kita lihat dalam teks yang kita baca, setelah melakukan khotbah, Yunus menyingkir, dia tinggal di luar kota, hendak menantikan apa yang akan terjadi kepada orang-orang Niniwe. Bukankah itu sebuah sikap bagaimana ia tidak memandang manusia sebagai makhluk yang mulia, bagaimana Allah merancang dan membentuk manusia itu serupa dengan gambarnya. Tetapi Yunus justru sebaliknya, ia lebih mementingkan diri. Kalau bisa, biarlah mereka binasa, hanya aku yang selamat dan bangsaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh hal yang menjadi perenungan untuk kita bersama. Hidup seperti inikah orang-orang percaya? Maka relevansi untuk kita pada saat ini berkaitan dengan firman Tuhan, memaknai kasih karunia. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kasih karunia diberikan bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu suku, tetapi untuk semua umat manusia yang percaya. Maka sekalipun kita sudah dinyatakan benar karena percaya kepada Kristus, jika ada pihak lain yang belum menerima keselamatan itu, kalaupun mereka secara sosial tidak menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan, biarlah kita bersama dapat mendoakan, mengingatkan, dan sedapat mungkin menjalankan perintah Tuhan untuk membawa sebuah pertobatan dengan penuh ungkapan syukur. Agar apa? Agar yang kita lakukan betul-betul menjadi berkat. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah kita dapat memaknai karunia yang diberikan kepada semua orang, karunia itu tidak dibatasi hanya kepada pihak-pihak tertentu, maka bagian yang kedua adalah dalam menerima anugerah itu diperlukan sikap legowo, atau tidak kesiapan untuk menerima keputusan atau kehendak Allah, tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois. Ini yang penting dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Agar apa? Agar karya Kristus dalam pengorbanannya itu betul-betul dapat dikenal, dapat dirasakan oleh setiap mereka yang ada di sekitar kita. Inilah panggilan kehidupan kita. Itu bagian yang kedua, bahwa panggilan hidup kita adalah untuk tidak mementingkan diri sendiri atau tidak egois seperti Yunus yang hanya mementingkan diri sendiri. Lalu ketika harapannya tidak tercapai, ia marah, lalu ia ingin mati. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini, dalam merenungkan masa penghayatan pasca Pentakosta sampai kepada saat ini, Kamis Putih, kita diajak untuk meneladan Kristus, karya pengorbanannya yang memanusiakan manusia. Bagaimana Allah memandang manusia sebagai ciptaan yang istimewa itu, sekalipun mereka berdosa, sekalipun mereka rusak, sekalipun mereka tidak layak, namun dengan kerendahan hati Allah turun menjelma menjadi manusia, mengorbankan dirinya untuk membawa keselamatan. Ini yang penting dalam kehidupan kita, bahwa panggilan kita pun sebagai orang percaya sedapat mungkin memberdayakan setiap umat ciptaan Tuhan. Secara khusus dalam gereja, semua pihak itu berharga, semua pribadi itu dibutuhkan, apapun keberadaan dan status kita. Marilah kita belajar untuk dapat mengintrospeksi diri kita dari perenungan kita. Jangan seperti Yunus yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi belajarlah melihat setiap kasih karunia mujizat Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biarlah kami dapat menikmati kasih karunia, membaharui hidup, dan memanusiakan sesama kami. Terpuji Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan
sebagai bentuk syukur kita. Persembahan kita kumpulkan sambil diiringi dengan pujian lengkap Hidup Jemaat 192. Dalam ucapan syukur, kita kembali tutup kepala, kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas rahmat dan kasih-Mu. Pada persekutuan hari ini, kami juga membawa sebagian berkat yang dari Tuhan asalnya dalam bentuk persembahan. Tuhan kuduskan agar persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan melalui GKSBS Rindu Bujang. Hamba-Mu yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berikan hikmat agar apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak yang penuh kasih, dalam perjalanan kehidupan ini seringkali kami didapati tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun, kiranya Tuhan memberikan kesempatan agar kami membaharui hidup kami hidup dalam pertobatan dan semakin serupa dengan gambar-Mu. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan semua apa yang menjadi pergumulan bangsa negara kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, secara khusus virus corona yang sedang mewabah, kiranya Tuhan mampukan pemerintah kami untuk dapat mengendalikannya melalui tim medis, TNI, Polri, semua pihak yang ambil bagian untuk menyelesaikan pergumulan bersama ini Tuhan. Bahkan warga masyarakat bangsa Indonesia agar taat terhadap himbauan yang ada, sehingga kami dapat betul-betul mengerti akan dampak yang terjadi ketika kami tidak taat. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kiranya wabah ini segera selesai dan di dalamnya kami dapat memaknai uluran tangan Tuhan, kasih Tuhan, bahkan rencana Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus dapat merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Pakai gereja Tuhan di dalam setiap panggilannya, semua denominasi yang ada di bangsa ini Tuhan rawat agar kami dapat bergandengan tangan untuk juga menjadi saksi Tuhan dalam pemberitaan Injil, bahkan menjadi berkat bagi bangsa kami secara khusus GKSBS dalam 4 provinsi, bahkan kami yang ada di Kelas Jambi dan GKSBS Rindu Bujang khususnya. Tuhan pakai kami, para pelayan, baik penatuan, diaken, pendeta, para komisi, bahkan warga jemaat yang ambil bagian dalam panggilannya sesuai talenta masing-masing. Tuhan memberkati, urapi kami, biarlah kami Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama kami. Semua program yang sudah dibuat, mampukan kami untuk ambil bagian di dalamnya. Bapak yang penuh kasih, kami juga menyerahkan semua warga jemaat yang saat ini Tuhan juga sedang bergumul dalam setiap kehidupan mereka masing-masing, keluarga lepas keluarga. Apapun pergumulannya, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka agar mereka juga mengalami pemulihan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang tidak undur daripada Bapa, kiranya Tuhan panggil kembali. Pakai kami sebagai pelayan untuk membawa mereka dalam cinta kasih Tuhan. Bapak yang penuh kasih, semua ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kalau sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke tempat kami masing-masing. Biar Tuhan juga menolong kami, menuntun kami sampai ke tempat dengan selamat. Dan biarlah kiranya dalam setiap kehidupan kami, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Ini seruan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan orang percaya di segala abad, tempat dan waktu kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada
Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita naikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 440. Saudara-saudara, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Teruslah bertolong-tolongan untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.